amunnya kita diundang oleh Allah ke rumah beliau. Makanya salah satu yang ulun ambil daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu yang ada di kota Hadramaut. Kata beliau, apabila kita mulai rumah hendak menuju ke rumahnya Allah, paling kada kita berniat satu, berniat kita berziarah ke rumahnya Allah. Apabila sudah kita berziarah ke rumahnya Allah, maka karunia Allah Ta'ala yang akan kita dapat, tapi dengan dasar adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Salah satu adab yang ulun ambil juga daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ketika kita masuk ke dalam masjid, kita berniat i'tikaf. Tapi niat i'tikafnya harus ditambah dengan niat i'tikaf nadar. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid, selama aku berada di dalam ini masjid, nadar karena Allah Ta'ala. Jar Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, siapa yang mengamalkan ini maka dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya menjadi 60 kali lipat. Biasanya kita i'tikaf biasa aja kalau lah, tapi apabila kita nadarkan menjadi wajib. Apabila menjadi wajib, maka pahalanya jar Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri maka berlipat ganda menjadi 60 kali lipat. Ya, mudah-mudahan insyaallah ini bisa menjadi hadiah gasan pian insyaallah. Ulun di sini cuma menyampaikan bahwasanya kami berempat ini ada acara sebenarnya perkumpulan di majelisnya guru muda. Itu perkumpulan alumni yang sekolah di Hadramaut Tarim. Itu sekalsel seluruh Kalimantan Selatan. Jadi alhamdulillah ini guru kita dari hulu sungai, ulun dari daerah Asam-Asam, ini guru Fahri dari Kintab, dan ini guru Ipan dari Sungai Danau. Kami datang ke sini kada lain untuk menghidupkan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hikmah kalimat ilmu Ain itu kata ahli hikmah bisa kita ambil maknanya adalah inayatullah. Barang siapa yang ketujuh menuntut ilmu, suka menuntut ilmu, suka hadir di majelis ilmu, apalagi di daerah sini banyak majelis-majelis ilmu. Kalau bisa di masjid ini pun diulah majelis ilmu. Kenapa? Karena setiap orang itu memerlukan inayatullah. Ilmu, inayatullah. Apa inayatullah? Itu adalah pertolongannya Allah. Setiap orang itu memerlukan pertolongan Allah per detik. Bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, kita perlu dengan pertolongannya Allah. Bahkan kita apabila masuk ke dalam surganya Allah, kita pun perlu dengan pertolongannya Allah. Dengan apa kita dapat? Apabila kita ketujuh menghadiri majelis ilmu. Inayatullah, pertolongan Allah. Maka pertolongan Allah secara zahir dan secara batin. Contohnya secara zahir, talabul ilm taqaffalallahu lahu rizkahu. Orang yang ketujuh menuntut ilmu maka pasti inya akan dijamin rezekinya secara zahir. Itu hadis daripada Sayyidina Muhammad. Itu pertolongan Allah. Yang kedua, rezeki batin pian dapat. Apa rezeki batinnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila pian hendak mendapatkan derajat di sisi Allah, maka harus ketujuh menghadiri majelis ilmu yang mana ilmunya bersambung sanadnya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, inayatullah. Yang kedua, lam itu adalah lutfullah, kemurahannya Allah, kelembutannya Allah. Apabila orang suka menghadiri majelis ilmu, apabila orang cinta dengan ilmu, maka inya akan mendapatkan terus kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini yang paling penting, mim. Ain, lam, mim. Orang yang suka menghadiri majelis ilmu, maka inya akan mendapat yang namanya mim, mahabbatullah, cintanya Allah terhadap orang yang berilmu tadi. Ya, mudah-mudahan majelis ilmu di tempat kita hidup insyaallah lah. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu paling tinggi, makom ikhlas jalur ulama paling tinggi itu adalah ketika kita kada berharap kecuali yang kita harap itu hanya ridhonya Allah. Kayak ini ulun contohkan. Ini ulun satu mata aja lah, kita mendengarkan guru kita. Terakhir, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu supaya mendapatkan inayatullah
pertolongan Allah, supaya mendapatkan lam lutfullah, supaya mendapatkan mim mahabbatullah. Ikhlas. Ulun hendak bertakun ini pian bahasa Banjar paham lah. Paham ya kalau lah. Nah ulun asa nyaman bahasa Banjar bapandir, padahal bahasa Indonesia ini asa canggung bapandir. Ya. Contoh orang yang ikhlas, misal guru kita nih bosnya nih baik benar. Kita nih misal minta maaf ulun lah ibu-ibu bapak beratan. Kita nih beratan anak buahnya, anak buah daripada bos ini guru misalnya. Guru bos ini baik benar lawan karyawan. Setiap orang yang hadir di majelis Riyadus Shalihin aku bari 1 miliar. Ya contoh tuh barang aja pian lah. Terserah ulun hendak berapa kah? Setiap orang yang datang di masjid sini diberi mobil. Alhamdulillah. Siapa yang datang di sini diberi rumah. Alhamdulillah. Yang belum kawin dikawinakan. Lalu apa? Baik benar kalau bisi bos nang kayak ini kalau lah per bulannya akan aku beri jarnya setiap bulannya 1 miliar. Sudah setiap hari diberi 1 miliar, bulanannya pulang 1 miliar. Kira-kira ulun betakun pian, sekalipun kita pantas karena kita begawi lawan bos, apakah kita kada supan? Kita bahasanya kada supan lah, meminta pulang, bos mana gaji ulun? Yang 1 miliar setiap hari tadi apa? Yang mobil tadi itu apa? Ini kita muamalahnya lawan Allah. Per detik mulai kita lahir sampai detik ini Allah Ta'ala memberikan kita ribuan bahkan triliunan nikmat. Masa kita minta gaji lawan Allah? Allah mana pahala, ulun hendak pahala. Kada supan gak? Ini aja contoh bos yang baik bener nangka ini kita kada purun lagi sudah kalau lah. Bos mana gaji ulun sekalipun ulun begawi lawan sidin. Tapi karena sidin sudah banyak benar memberi, supan hendak meminta. Itu hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas itu kada hendak lagi minta apa-apa daripada Allah. Nah, apa yang kita hendak yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu gambaran daripada sekilas daripada ini kada mungkin kita berpandir setumat ini. Ini harus panjang pembahasannya. Itu dibahas di mana? Dikupas di majelis taklim supaya ini yang ada dalam hati ini terkupas berataan. Mari kita dengarkan curahan daripada guru kita. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya yang ulun sampaikan insyaallah lah, dan mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan hadiah. Yang pertama tadi ketika hendak dalam rumah berniat berziarah ke rumahnya Allah. Siapa yang berziarah ke wadah kawannya, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawwirina fiyya. Wajib cinta aku jar Allah Ta'ala ketika orang itu berziarah-ziarahan, apalagi yang kita ziarahin adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila masuk pian ke dalam masjid, ingatkan jangan kada berniat i'tikaf nadar. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalam ini masjid. Itu dibuat selama aku berada di dalam ini masjid, nadar karena Allah Ta'ala, maka seberataan itu akan didapatkan 60 kali lipat daripada i'tikaf yang biasa. Yang terakhir, yang keempat, kayak apa kita lawan majelis-majelis ilmu supaya mendapatkan mahabbatullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang terakhir, ilmu tersebut akan menjadi manfaat, ilmu tersebut akan menjadi buah hasil ma'rifah kepada Allah, kepada surga, kepada kebahagiaan dunia akhirat. Dasarnya ikhlas. Kayak apa? Ikhlas kada minta apa-apa lawan Allah, yang inya minta adalah keridhaannya Allah, wa ridwanu minallahi akbar. Mungkin itu aja yang kau ulun sampaikan. Kita dengarkan daripada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun mengutip di sebuah kitab yang bernama Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau berkata, kata beliau, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada 4 perkara, ada 4 hal yang casingnya, luarnya, zahirnya sunnah, fadilah keutamaan, tapi kalau kita teliti, kita dalami, kita cermati, 4 hal ini adalah sebuah faridah, sebuah kewajiban. Jadi kalau kita lihat secara sekilas sunnah, kelebihan kalau kita gawi, tapi kalau kita cermati secara teliti,
ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Apa yang 4 macam itu? Maka kita ingat. Yang pertama kata Sayyidina Utsman bin Affan, mukhalatatus solihina fadilah. Berbaur, berteman dengan orang baik itu sebuah keutamaan, sebuah kelebihan. Mencari kawan yang baik itu sunnah. Tapi ujar Sayyidina Utsman bin Affan, wal iktida bihim faridah. Tapi umpat jadi baik itu adalah sebuah kewajiban. Mencari kawan yang baik sunnah, dianjurkan di dalam agama, bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Tapi amun diteliti, jadi orang baik kita wajib. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah berkata di dalam perkataan beliau, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi ha hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kasratu awradi. Habib Ali Al-Habsyi pernah berkata, kata beliau, setengah daripada sesuatu yang sangat menggembirakan hati kami. Habib Ali Al-Habsyi pengarang Simtud Durar, pengarang Maulid. Kata beliau, sesuatu yang sangat menggembirakan hati apa? Yaitu mengikutnya kalian akan jalan langkah nenek moyang kalian. Jadi pada tuan kita bahari itu napa gawian sidin. Kenapa? Karena kita harus ada bisi panutan, sehingga ada yang kita contoh. Karena dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, hikayatus salihin jundun min junudillah tusabbituhum bisairi ilallah. Kisah-kisah orang saleh ini fungsinya menguatkan seorang hamba untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketujuh kalau membaca manaqib, ketujuh membaca kisah orang saleh, supaya apa? Supaya tergugah hati kita itu untuk beribadah. Kenapa? Karena kita harus ada yang diturut. Nah, kalau orang pamangkih tahu, kita ada BIC pakaian kita di pamangkih, ngaran beliau Kiai Haji Mahfuz Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin, yang beliau berjuang tanpa pamrih. Bahkan di dalam perjuangan beliau, di dalam manaqib beliau kada pernah beisi sapida motor pribadi. Ayo, mun wahine guru kada awak kada bisa sepeda motor leh. Kita kadang-kadang kita guru sudah bealpat, harap. Kadang-kadang bila keluar berfatwal. Tapi kalau Ki Haji Mahfuz Amin beisi sapeda motor pribadi kada ada. Coba kada sedikit ulama dicetak di bawah tangan beliau. Kenapa? Karena ujar Ustaz Saiful tadi, beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dunia rela tidak dikenal oleh orang lain, tapi insya Allah beliau di akhirat orang yang terkenal. Banyak orang dapat syafaat beliau di hari kiamat insya Allah. Bahkan salah satu wasiat beliau, dia orang memangkih kuburan Kiai Mahfuz Amin itu sidin hendak dikuburakan di pekuburan umum, dan sidin kada hendak dikubahi dan kada hendak dikain kuningi. Takon sidin, saking rendah dirinya, jangankan lawan diri seorang, lawan nurang haji sing kada hendak dikenal orang. Makanya ujar Imam Syafi'i kan, aku berharap lawan Tuhan seluruh ilmu yang aku pelajari, ilmu yang aku sebarkan itu dinisbatkan lawan orang lain, kada usah lawan aku. Saking ikhlasnya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit karamat yang nampak di tangan beliau, karamat yang zahir di tangan beliau. Kenapa? Karena ikhlas beribadah kepada Allah taala. Jadi pernah berjumpa salah seorang ulama di rantau. Beliau mendengar langsung dari Abah Guru Sokumpul. Apabila Abah Guru Sokumpul berkisahan, hendak kemana ikam? Hendak ke hulu sungai mencari ulama nang ikhlas kah? Ya, datangi Kiai Haji Mahfuz Amin. Kenapa? Karena beliau ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan banyak orang yang kada tahu kuburan sidin.
Dari kenapa? Dari hendak menyimpaninya beliau lawan diri seorang. Mun kita kadang-kadang hanya haji 2 kali sudah mulai kubah di belakang rumah. Sin kenalan. Nyaman orang jarah Jawa da aku. Kebetulan gak ada nama ziarahinya. Nah, hanya mengaji 2-3 biji kitab atau 4 mengaji duduk. Berzikir 4-7 laksa sudah pada jadi wali. Itu waluh, lain wali lah. Nah, karena kewalian itu kada mudah dituntut. Karena harus melalui bidayah, kemudian hanya sampai kepada nihayah. Kemudian ujian harus dilalui. Orang hendak jadi wali itu ibarat ngiur, nang diambil intisarinya. Lihat ngiur, mulai ma'anu sudah disakiti, digugurakan, imbah digugurakan, dikuyak, imbah dikuyak, dicatuk, hanyar pacah tampurungnya, imbah dicatuk, dicungkil, imbah dicungkil, diparut, imbah diparut, diparah, hanyar karuan santannya. Nah kayak itu juga orang aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kadang para aulia difitnah, para aulia disakiti, para aulia dipojokakan. Bahkan kalau kita mendengar kisah Aba Guru Sakumpul, beliau pernah ditampari oleh orang karena fitnah. Nah, jadi ujar Habib Ali Al-Habsyi, apa jalan orang bahari yang harus kita tuntut? Hahiya a'malun kholat an syawaibin, yaitu amalan-amalan yang jauh dari sifat-sifat buruk, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, jauh dari takabur. Jadi di Hadramaut itu ada ngaran beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Saking banyaknya beliau beribadah nih, beliau itu setiap hari mengamalkan la ilaha illallah 10.000 kali. Kemudian ya Allah 10.000 kali. Kemudian salawat 10.000 kali, Quran 10 juz. Amalan sidin setiap hari. Ketika beliau munajat di hadapan Allah Ta'ala, ujar beliau, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah. Ya Allah, kami kada beisi amalan 10.000 la ilaha illallah, 10.000 ya Allah, 10.000 salawat, 10 juz Quran bepadah kada bisi amal. Mun kita hanya rutin manahajud sudah bah sakit benar di kampung nija aku pangnang manahajud rutin. Sudah bangga dengan amalan yang sedikit. Ulun non pian insyaallah kada kayak orang bahari. Orang bahari itu banyak amal tapi merasa kada beramal. Mun kita wayah ini amal sedikit tapi asa pembanyaknya beramal. Beda lah. Nah, beda jauh. Sehingga kalau orang bahari itu kadang-kadang 2-3 kalimat itu memberi bekas ke hati orang kalau berbicara. Kenapa? Karena bicaranya datang dari hati kemudian masuk ke dalam hati. Karena bicaranya dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menyentuh kepada hati manusia. Kenapa? Karena kita ulun pian mun dinampakakan oleh Allah taala aib kita masing-masing, kita kada kau duduk bersama karena saling mencela keburukan kita. Sejauh apapun kita membuang keburukan kita, tapi ujar Allah balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia kenal lawan pribadinya seorang. Maka ujar Allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian sekali-kali bersihkan diri kalian, karena Allah itu lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Nah jadi ulun datang ke sini kada hendak bernasihat, cuman mengisi waktu lawan menuruti perintah nang di atas. Siapa nang di atas? Bubuhan panitia pelaksana pertemuan alumni Hadramaut yang di bawah kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa atau yang dibimbing oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita melihat lawan mata kepala sendiri bahwasanya beliau adalah khalifatus salaf. Beliau adalah orang pewaris ulama-ulama bahari. Di dalam ibadah beliau jagonya dalam beribadah. Beliau kalau sembahyang sunat nih menyaksikan Allahu Akbar sembahyang sunat, insya Allah beliau sajus Quran. Sekali menyunat guru sajus. Mungkin tadi benua ini kada depang. Sekali menyunat indelawas ayatnya kada hafal mau. Nah sekali menyunat sajus Quran.
Kemudian beliau itu sangat sedikit dalam tidur, guring sedikit, kemudian makan sedikit, kemudian bepandir sedikit. Karena kata beliau, bila pian hendak jadi wali, kalau pang pian hendak jadi wali, adakah yang hendak jadi wali? Karena yan kada hendak menjadi wali rupanya nih. Nah, wali murid. Orang hendak jadi wali itu, ujar Habib Umar, pondasinya 4 macam. Bila pian kau 4 macam nih, pian bisi pondasi, hanya bentuk rumahnya. Yang pertama, kurang makan, kurangi makan. Tapi jangan garing lah, karena kurang makan jar lain pulang. Nah, kurangi makan, kurangi guring, kurangi bepandir, lawan kurangi makan, minum, guring, lawan bepandir. 4 macam itu pondasi hendak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Yasin Al-Fadani, paguruan Kiai Haji Mahfuz Amin, ketika ditanya Guru Abrar Dahlan, Guru Abrar paguruan pian sekolah. Nah, pian pamangke bisa sekolah kada pamangke. Pon. Nah, tahun ini belum kan pandiran bahasa di belakang layar. Nah, jadi Guru Abrar Dahlan itu pernah ditakuni tentang Guru Sidin Syekh Yasin Al-Fadani. Ujar murid-murid Sidin, Syekh Yasin Al-Fadani itu banyaklah bepandir. Ujar Sidin 7 kata setiap hari, 7 kali berucap aja sehari. Coba pian biaran. Kemudian muridnya bertakun kan, Guru Abdar kayak apa pian belajar anu guru, nang guru itu hanya bepandir 7 kali kalimat, mun ulun sudah beratus-ratus. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani itu sehari bepandir 7 atau 9 kalimat. Kayak apa pian belajar sehingga pian jadi orang alim? Ujar Guru Abrar, belajar nui Syekh Yasin Al-Fadani ini kita bawa kitab lo ada Sidin. Syekh, ulun bacakah kitab? Naam, sekali udah. Ayo lagi kita baca sebanyak-banyaknya. Bila udah asam muyak tong baca. Kayak apa guru satu kah? Naam, 2 kali. Ampian belajaran. Namun kita di benua nah kayak itu kayak apa? Baca pian, naam aja gurunya. Naam bulikan lagi. Kan nang pahamnya kita. Nah, apa bedanya? Bedanya guru. Gurunya nang membedakan. Kenapa? Karena gurunya ini aulia Allah Subhanahu wa taala. Gurunya ini harat. Ujar Guru Wahid di Pamangkeh. Itu bini Sidin itu sepupuan non ulun. Ujar Guru Wahid di Pamangkeh, bahari aku sate belajar anu Syekh Yasin Al-Fadani itu guring. Guring aja. Bulik jadi orang alim. Ujar ulun nang guring aja kayak ini jadinya apalagi nak ada guring. Maka salah satu nang luar biasa lah itu Syekh nang tadi diceritakan daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri itu beliau mempunyai karamat yang luar biasa. Salah satu karamat beliau itu bila mengajar atau mengajar guring. Jadi kita perlu husnuzan jopang lawan orang guring belajar nih. Kalau visi karamat. Jadi guru saking haratnya Habib Salim Syatiri nih. Sidin tuh kalau mengajar guring mih aja nah. Jadi ini kisah terjadi di rumahnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit di kota Madinah. Yang mengisahkan langsung menghadir Al Ustadz Mustafa Khadim Habib Zain bin Ibrahim bin Semit di Madinah. Jadi Habib Salim Syatiri ini datang. Habib Salim Syatiri ini orang alim, digelar Sultan Ulama, paguruan oleh Habib Umar paguruan kami. Jadi amun disambat tungatnya Syekhul Masyayikh, guru di atas guru. Habib Salim Asy-Syatiri, Sultan Ulama, rajanya orang alim. Sidin bisi pustakaan banyak benar bisi kitab. Orang betakon bib sudahlah pian baca kitab piannya. Ujar Sidin salah menakuni nakai. Takuni hafal lah udah beritaan, jangan ditakuni udah membaca. Saking alimnya. Kalau mengajar kada berkitapat guring teh. Nah, jadi kisahnya tadi. Jadi Habib Zain bin Ibrahim ini menyuruh muridnya dudukan lawan Habib Salim. Baca saikong. Baca saikong. Habib Salim ini apa? Guring Sidin. Maka Sidin pecangan menerangkan. Guring. Bahkan ujar kawan ulun tadi mohon maaf tuh nah. Membuktikan Sidin guring kada guring, Sidin tuh ada titik sedikit liur Sidin. Jadi bujuran guring, kada guguringan bepada guring, ada dasar guring. Jadi mengaruh itu. Murid membaca kitab, kemudian tontong beratan membaca, digawil oleh Habib Zain. Habib Salim dijelaskan Sidin satu persatu sampai tuntung nang dibaca oleh murid. Nah, itu karamatnya Habib Salim Syatiri.
Ujar Habib Zain, tahulah ikam siapa yang datang semalam. Itu mulai lagi belajar karamat beliau kayak itu. Jadi siapa ada nang guring malam ini bisa sama lawan Habib Zain, bisa sama lawan Habib Salim Syatiri, bisa karamat kan. Nah. Namun kembalilah bisa. 7 menit jar lagi jar. Kultum lagi nah, sisa 7 menit. Nah, sekadar habis nih keempatnya. Tapi menentukan perkataan Habib Ali Al-Habsyi lah. Jadi yang pertama nang urang bahari gawi itu napa beramal. Jangan tapi banyak bepandir. Ini mohon maaf kadang-kadang kita belajar ilmu tauhid tinggi, aur bepandir ketuhanan aja di gardu. Di palatar aja pandir di siapa aja nama angkatnya nah siapa? Katinggian. Kasibukan pian sibuk lawan pandiran. Pian buka tas ambil tasbih atau buka dalail baca aja dalail. Ada tasbih katik aja salawat. Allahumma shalli sayyidina Muhammad, Allahumma shalli sayyidina, baca aja. Istighfar baca aja. Nah, sehingga kaidah Allah Ta'ala yang menampakkan sebuah kelebihan lawan pian. Jangan sibuk lawan yang lain, sibuklah lawan beramal. Makanya semboyan orang bahari kan, orang bahari itu sedikit ilmu banyak amal. Makanya banyak nambah keramat. Mun ini orang banyak ilmu tapi sedikit amal. Sehingga orang sekarang itu kalau nya keyakinan atau mental jauh tak kuat orang bahari. Wah ini dihantu aja manusia banyak takutan. Mun bahari hantu takutan lawan ulama bahari. Jadi dahulu ada salah seorang ulama nang begana di tengah hutan. Nang kayak guru kita siapa ngarannya? Di atas mana ngarannya? Ngarancak. Siapa ngarannya? Nang di atas di Kota Baru itu siapa? Pon. Nah, tahu guru apakah ingat orang itu guru Padlan kah? Nah, nggih. Si itu kan di hutan, termasuk di hutan bahari itu nah di hutan benar. Jadi dahulu tuh ada di kitab dikisahkan guru ini begana di hutan. Tapi masyhur kewaliannya sehingga ulama-ulama di kampung ini menziarahi lawan beliau. Ziarah beilang lawan sidin. Jadi beilangan membawa murid lawan rombongan. Sampai di rumah sidin, kemudian masuk waktu maghrib biar kita sanja sudah hendak beuduan ke bawah. Sekali hendak turunan di rumah sidin melihat singa kulilikan para rumah sidin. Singa, lain ular sambur lah. Singa kulilikan para rumah. Kadang waninya tuan guru turunan lawan murid-muridnya. Ujar ulama nang masyhur kawaliannya tadi, kenapa kada turunan bodoh? Ujar ulama nang beilang tadi kayak apa hendak kami turunan amun singa kulilikan para rumah pian. Ujung mati bener itu turunan menyerahkan nyawa wara. Kemudian sidin turun, ujar sidin bogahan, jangan mengganggu tamuku, singa tadi bukahan. Ujar ulama fakih tadi, luar biasa ini guru. Singa maasi, mun kucing mau maasi ini singa. Nah kemudian menakuni rahasianya nih. Rahasianya apa? Wahai guru 4 betakun, nangapa rahasianya sehingga pian ditakuti oleh singa? Ujar guru tadi, aku takut lawan Tuhan dengan sebenar-benar takut, sehingga takut seluruhnya dengan aku. Mun bujur-bujur takutan lawan Allah sebenar-benar takut, maka seluruh makhluk nang di bidang bumi ini nang ganas kada wani lawan pian. Cuman kita nih pancat, kada usah singa, kada berduit aja takutan. Kada berduit, takutan. Padahal rezeki itu dijamin sudah oleh Tuhan. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Mun masih aja pian bahinak pasti hidup. Umpamen lihat kita melihat orang garing itu nah bangal-bangal, ada aja nang menyuapi. Berarti pacang ada aja rezeki. Jo pian nang ajib lagi lah masalah rezeki ini. Hambetar, tahu lah pian di hambetar lah di sinilah. Tahu lah hambetar lah. Bayam lah lain. Ada sakampung. Hambetar itu hulat nang di dalam paya atau ubang. Hulat nang di dalam kayu. Ganal-ganal kayak ini warnanya putih. Tahu lah di sini adalah. Ada sekolah. Pada sama aja bang pada banyak hutannya on lihat tadi perjalanan. Jadi ada pohon yang biasanya pohon itu dimakan oleh itik, diparut dimakan oleh itik. Di dalam bilanya ditabang buruk itu ada hulat biasanya ganal-ganal lama kayak ini. Itu hambetar di dalam pohon kada kau becari. Lamak awaknya. Artinya rezekinya disiapkan udah oleh Allah. Kita nang beisi landau, beisi tangan, maka pasti lebih mudah bagi kita untuk mencari rezeki. Makanya ujar Ibnu Ujlan berkata, ya bena Adam, fa inna batnaka sibrun falima tudkhilukan nar. Wahai anak Adam, parut kalian hanya 1 jengkal. Ulun
udah talamak pang pada buan pian leh. Nah sakilan tuh pian tuh talamak kilane pang mun 2 kilan panjang bener sampai sini. Parut kita ini cuman sakilan. Falima tudkhilukan nar. Kenapa sampai masuk neraka? Mun pacang manganyangi parut nang sekilan nih aja. Gung bili gin kanyang. Cuman kenapa orang mengurupsi? Kenapa orang mencuntan? Kenapa orang merampok? Karena tamak yang ada di dalam hati. Rakus lawan dunia. Padahal yang diperintahkan rakus di dunia ini kita dengan kebaikan lawan ilmu. Nang dilarang rakus kita di bumi ini lawan apa? Lawan dunia. Bahkan yang diriwayatkan hadis oleh Imam Baihaqi kan hubud dunya ra'su kulli khati'atin, pangkal dari segala kejahatan di dunia. Maka itu biasanya atau sumbernya adalah cinta lawan dunia. Bedang sanakan bakalahian kenapa? Bagi warisan. Batetangga kada berawaan kenapa? Gara-gara pahalatan. Banyak. Nah, kawan sakantor kada berawaan kenapa? Karena menyinggol atau menggeser kawan dari jabatannya. Nah, maka seluruh kejahatan itu pakainya dunia. Kemudian yang kedua ujar Habib Ali Al-Habsyi, jalan orang bahari itu ilmun, menuntut ilmu. Jangan ampih menuntut ilmu. Maka salah satu menghambat ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai kata tidak 5 perkara maka orang itu jadi aulia. Salah satunya ujar Habib Ali Al-Habsyi yaitu al-qana atau bil jahli, merasa cukup dengan minimnya ilmu. Ilmu jangan sampai pian merasa cukup. Ulun sampai sekarang insya Allah datang ke sini sama niat menuntut ilmu. Jangan sampai kita putus dengarnya menuntut. Jangan sampai putus. Tuntut terus ilmu sampai kita mati. Kenapa? Karena janji surga orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Jangan puas di dalam menuntut ilmu. Karena seapapun pian mengerahkan kemampuan pian untuk ilmu, ilmu hanya memberi pian sedikit daripada ilmu. Kemudian yang ketiga, wa akhlaqun akhlak, adab, tata kerama. Nah isya sudahan, adab, jangan kehilangan adab. Adab lawan kuitan, adab lawan orang tua, adab lawan Allah Ta'ala, adab lawan tetangga, adab lawan jiran. Maka seluruhnya harus ada mempunyai akhlak. Ujar Nabi, innal abda la yablughu darajatas sa'imal qa'im bi husni khuluqih. Hamba itu kadang-kadang sama derajatnya dengan orang yang ibadah setiap malam, puasa setiap hari dengan akhlak yang mulia. Yang terakhir ujar Habib Ali Al-Habsyi, wa kasratu auradi, banyak bawirid. Itu gawian orang bahari. Coba dahulu ada topang di sinilah, kalau di kampung-kampung kami itu antara maghrib lawan isya itu calulungan di rumah orang baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Di pamangkih itu kadang-kadang orang tua hafal burdah, ada nang hafal surah Kahfi. Mun wah ini mencari imam nang hafal surah Sajadah aja ngalih. Biar kada ada imam nang rutin betul tunjulan situ aja. Tibu saurangan sama segitan sembahyang. Nah, kadang hafalnya sujud sajadah. Nah, maka ilmu jangan pian tinggalkan, tuntut terus ilmu. Nah, jadi apabila ada salah dari ulun atau kakawanan ulun, kami datang ke sini hanya menuntaikan perintah daripada panitia, dan kemudian kami datang ke sini hendak silaturahmi lawan pian, mengambil fadilat. Kemudian mudah-mudahan di lain waktu karena kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian dijauhkan dari wabah bencana dan penyakit, sehingga kita bisa duduk kembali bersama untuk memperdalami dan mengaji pengetahuan yang insya Allah kita harapkan mudah-mudahan pengetahuan kita semua sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan dzurriyyat yang selalu membantu dan memperjuangkan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang terakhir kita memohon, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada salah khilaf, ulun ucapkan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.